Selamat siang, Dokter Fiora. Saya Mutiara Wulandari akan mempresentasikan laporan kasus saya yang berjudul Estetik Crown Lightening pada kasus eksesif gingival display atau gummy smile pada gigi anterior rahang atas kanan. Jadi untuk abstraknya, konsep estetika merupakan ilmu yang terkait dengan konsep kecantikan serta mengandung komponen yang sangat subjektif. Menciptakan keindahan dan daya tarik, meningkatkan harga diri pasien, dan membuatnya merasa lebih puas terhadap penampilan gigi mereka. Gummy smile mempunyai dampak terhadap estetik dapat disebabkan oleh karena altered passive eruption, deformitas skeletal melibatkan vertikal maxillary excess, bibir atas yang pendek, atau kombinasi dari ketiganya. Pada kasus ini, perempuan berusia 50 tahun datang dengan keluhan keadaan gusi pada gigi depan atas tampak berlebihan sehingga gigi terlihat pendek. Pasien merasakan keluhan tersebut sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu. Pemeriksaan intraoral menunjukkan adanya eksesif gingiva atau gummy smile pada gigi 1-2. Tidak terdapat inflamasi, pendarahan, resesi, serta pocket pada gigi tersebut. Tindakan perawatan yang dilakukan adalah crown lightening dengan teknik gingivektomi dan insisi bevel eksternal. Setelah dilakukan crown lightening, gingiva pasien secara klinis menunjukkan hasil yang baik. Pendahuluan. Konsep estetika merupakan ilmu yang terkait dengan konsep kecantikan serta mengandung komponen yang sangat subjektif. Dalam kedokteran gigi, estetika bertujuan untuk menciptakan keindahan dan daya tarik, meningkatkan harga diri pasien, dan membuatnya merasa lebih puas terhadap penampilan gigi mereka. Eksesif gingival display adalah suatu kondisi yang ditandai dengan paparan berlebihan dari gingiva rahang atas yang terlihat ketika tersenyum dan biasa dikenal sebagai gummy smile. Gummy smile merupakan suatu kondisi klinis ketika tampilan gingiva saat pasien tersenyum melebihi 3 mm. Alternative passive eruption adalah kondisi selama periode erupsi gigi, margin gingiva gagal bermigrasi ke arah apikal hingga mencapai level pada atau dekat pada CEJ, sehingga margin gingiva lebih ke arah insisal atau koronal pada mahkota gigi. Klinisnya, altered passive eruption ini ditandai dengan gummy smile dan mahkota klinis yang terlihat pendek. Pelaksanaan altered passive eruption dilakukan dengan berbagai macam pendekatan. Salah satunya adalah dengan bedah periodontal berupa crown lightening. Crown lightening atau pemanjangan mahkota adalah prosedur yang dilakukan untuk meningkatkan panjang mahkota klinis. Laporan kasusnya, pasien perempuan berusia 50 tahun datang ke polispesialis gigi Rumah Sakit Udayana PSPDG Unut dengan keluhan gusi pada gigi depan atasnya tampak berlebihan sehingga gigi terlihat pendek. Pasien merasakan keluhan tersebut sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu. Pasien menyangkal memiliki riwayat sistemik. Kemudian pada pemeriksaan ekstraoral menunjukkan tidak ada kelainan. Sedangkan pada intraoralnya terdapat kalkulus pada gigi 1-2, 1-1, 2-1, 2-2, 3-4, 3-3, 3-2, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, dan terdapat gummy smile pada gigi 1-2. Tidak terdapat inflamasi, pendarahan, resesi, dan pocket pada gigi yang mengalami gummy smile. Laporan kasusnya, kemudian pemeriksaan klinis yang dilakukan pada mahkota gigi yang mengalami gummy smile dengan menggunakan probe pemeriksaan klinis yang dilakukan pada mahkota gigi yang mengalami gummy smile dengan menggunakan probe UNC 15 menunjukkan tinggi mahkota pada gigi 1-2 adalah 7,5 mm dengan lebar 7,2 mm. Kemudian untuk bone soundingnya sendiri pada gigi 1-2 didapatkan 3,5 mm. Pemeriksaan radiografi menunjukkan tulang alveolar anterior rahang atas terlihat baik. Gambar 1 itu merupakan foto klinis sebelum dilakukan perawatan crown lightening. Kemudian untuk gambar 2-nya itu merupakan foto ronsen panoramik pasien. Untuk perawatannya, untuk kunjungan pertamanya itu dilakukan scaling untuk menghilangkan kalkulus pada gigi 1-2, 1-1, 2-1, 2-2, 3-4, 3-3, 3-2, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, dan 4-4. Kemudian untuk kunjungan keduanya dilakukan kontrol scaling. Lalu untuk kunjungan ketiganya dilakukan cek tensi, nadi, serta respirasi, serta pengisian inform konsen. Lakukan tindakan absesis daerah kerja dengan menggunakan bufian iodin. Lalu melakukan tindakan anestesi, yaitu anestesi infiltrasi labia,
pada batas mukosa tidak bergerak di gigi 1-2, mengasih tojet, deponir sebanyak 0,5 cc. Lalu membuat bleeding point dengan probe dan sonde, telusuri soket dengan probe hingga menyentuh dasar dasar soket, kemudian ditandai dengan sonde. Untuk gambar 3-nya itu merupakan tindakan anestesi infiltrasi, lalu untuk gambar keempat itu merupakan prosedur bleeding point-nya. Kemudian insisi eksternal bevel pada posisi 1,5 mm apikal dari bleeding point membantu sudut 45 derajat ke arah koronal dengan menggunakan blade nomor 15 untuk labial secara kontinu dengan mengikuti pola norma gingiva, scallop gingiva, dan nomor 11-nya untuk daerah interdental. Untuk gambar 5 itu merupakan tahapan-tahapan insisi eksternal bevel. Kemudian melepaskan jaringan gingiva yang telah dipotong, lalu gunakan gresi kuret untuk membuang kalkulus yang terlihat, kemudian lakukan gingivoplasti untuk menghaluskan, menipiskan, dan mendapatkan kontur fisiologis dan gingiva dengan blade nomor 15. Lalu irigasi gingiva dengan larutan salin. Untuk gambar 6 itu merupakan tahapan gingivoplastinya, lalu untuk gambar 7 itu irigasi dengan salin. Kemudian lakukan dab dengan kasa yang sudah diberi larutan salin, kemudian keringkan area kerja dengan triwesirin. Kemudian lakukan penutupan area kerja dengan periodontal pack, kemudian rapikan periodontal pack agar tidak mengganggu intertensi. Untuk gambar 8 itu adalah foto klinis sesudah dab tampon, lalu untuk gambar 9 itu aplikasi periodontal pack. Kemudian pasien diberi medikasi antibiotik, amoxicillin 500 mg 3 kali sehari selama 5 hari, dan analgesik, Asmed 500 mg jika diperlukan, atau diminum apabila rasa nyeri timbul pasca bedah. Serta obat kumur Minosep, kloreksidin glukonat 0,2% 2 kali sehari selama 1 minggu. Instruksikan kepada pasien untuk minum obat secara teratur, selalu menjaga OH, menghindari makanan yang panas, pedas, dan keras, tidak menyikat gigi pada daerah operasi, serta jangan berkumur terlalu keras. Dan instruksikan pasien datang untuk kontrol 1 minggu kemudian. Untuk kunjungan keempatnya, pasien datang untuk kontrol setelah 1 minggu pasca bedah. Pasien tidak ada keluhan pada daerah operasi. Pada kunjungan ini dilakukan pack removal dan kontrol hasil operasi pertama. Pemeriksaan klinis menunjukkan warna gingiva normal, tidak terdapat inflamasi, dan interdental gingiva normal. Untuk gambar 10 itu merupakan kontrol pertama pasien. Untuk kunjungan kelimanya, pasien datang untuk kontrol setelah 1 bulan pasca kontrol pertama, pasien tidak ada keluhan. Lalu, pada pemeriksaan objektif didapatkan jaringan lunak pasca operasi baik, gingiva berwarna coral pink, tidak terdapat pembesaran gingiva, bentuk interdental normal, tidak terdapat resesi gingiva. Kemudian pada pemeriksaan dengan probing tidak ditemukan pocket. Untuk gambar itu merupakan kontrol keduanya. Untuk pembahasannya, pada kasus ini ditemukan kondisi excessive gingival display atau gummy smile yang menjadi keluhan pasien. Diagnosa kasus ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan ekstraoral, intraoral, pemeriksaan klinis, serta radiografi dan meminta pasien tersenyum. Sehingga akan terlihat excessive gingival pada gigi anterior rahang atas kanan pada gigi 1-2. Lalu excessive gingival display adalah suatu kondisi yang ditandai dengan paparan berlebihan dari gingiva rahang atas yang terlihat ketika tersenyum, dan biasa dikenal sebagai gummy smile. Gummy smile merupakan suatu kondisi klinis ketika tampilan gingiva saat pasien tersenyum melebihi 3 mm. Tindakan perawatan yang dilakukan pada kondisi gummy smile tersebut adalah crown lightening dengan teknik gingivektomi dan insisi bevel eksternal. Crown lightening adalah prosedur bedah yang bertujuan dalam pengambilan dari jaringan periodontal untuk peningkatan panjang klinis mahkota gigi. Crown lightening sendiri memiliki 2 tipe, yaitu aesthetic crown lightening dan juga functional crown lightening. Pada kasus ini, dilakukan aesthetic crown lightening, yaitu membentuk gingival margin yang ideal dan simetris serta membuat dimensi dari mahkota klinis gigi yang tepat. Untuk menentukan seberapa banyak gingiva yang harus diinsisi,
Agar mendapatkan bentuk mahkota klinis yang sesuai, dilakukan perhitungan dengan golden ratio tinggi mahkota ideal berbanding lebar mahkota ideal, yaitu 10:8. Lebar mahkota gigi 1-2 itu sebesar 7,2 mm dan tinggi mahkotanya itu sebesar 7,5 mm. Maka 10:8 itu sama dengan tinggi mahkota ideal dibanding 7,2. Didapatkan tinggi mahkota ideal 9 mm. Kemudian tinggi mahkota ideal 9 mm dikurangi tinggi mahkota 7,5 mm, hasilnya sebesar 1,5 mm gingiva yang harus diinsisi untuk mendapatkan tinggi mahkota klinis yang ideal dan bentuk mahkota klinis yang sesuai anatomi. Kemudian titik-titik perdarahan dibuat bleeding point pada puncak mahkota klinis dari gigi yang sebenarnya. Lalu dilakukan gingivektomi dengan insisi bevel eksternal dengan scalpel, serta pengambilan jaringan insisi gingival dengan urat gingiva. Kemudian setelah didapatkan bentuk mahkota klinis yang sesuai anatomi, kemudian dilakukan gingivoplasti untuk mengkontur kembali gingiva yang menjadi bentuk anatomis yang normal. Gingivoplasti dilakukan dengan menggunakan scalpel, yaitu menghilangkan bagian tajam bekas insisi dan menghaluskan permukaan gingiva dengan teknik scraping. Hasil akhir terlihat cukup baik, dan pasien sudah merasa kondisi dari gusinya membaik. Pemeriksaan klinis menunjukkan warna gingiva normal, kondisi interdental papila gingiva normal, warna gingiva normal, serta tidak terdapat inflamasi pada daerah sekitar. Untuk kesimpulannya, dari penata laksanaan kasus di atas, disimpulkan bahwa crown lengthening dengan teknik gingivektomi dan insisi eksternal bevel membutuhkan pertimbangan estetik khusus dibandingkan dengan gingivektomi biasa. Pertimbangan estetika gingiva sangat penting untuk mendapatkan hasil perawatan yang baik. Setelah dilakukan crown lengthening, gingiva pasien secara klinis menunjukkan hasil yang baik. Sekian presentasi dari saya, Mutia Wulandari. Terima kasih, Dr. Fiora.